Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ainur Fatimah dengan NIM I97219065. Di video kali ini, saya akan menerangkan tentang efektivitas nilai-nilai sufistik di era modernisme terhadap spiritual santri Pondok Pesantren At-Tanwir, Talun Sumberjo, Bojonegoro. Saya di sini ingin memenuhi tugas UAS dari tradisi pesantren 2 yang diampu oleh Bapak Abdullah Yasid dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas F1 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Langsung saja, saya menggunakan metode penelitian. Ini adalah penelitian kualitatif dengan Pondok Pesantren At-Tanwir Talun Sumberjo Bojonegoro sebagai variabel bebas dan santri Ponpes At-Tanwir sebagai variabel terikat. Penelitian ini kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang membahas tentang kebiasaan dan berkaitan dalam suatu keadaan sosial dalam masyarakat sebagai objek kajian dengan menggunakan analisis manusia. Pembahasan dalam penelitian kualitatif melalui aspek sosial, masyarakat, sejarah, dan tingkah laku. Tujuan penelitian menggunakan metode ini diharapkan dapat menemukan dan menjelaskan kepada kejadian tertentu. Biasanya kejadian tersebut sulit untuk didefinisikan atau dijelaskan. Dengan hal itu, peneliti berharap dari pembahasan artikel ini dapat menjelaskan dan memperoleh suatu peristiwa yang diharapkan. Peristiwa tersebut juga menjawab permasalahan-permasalahan yang belum sempat ditemukan oleh peneliti lainnya. Penelitian kualitatif berbentuk deskriptif untuk menjelaskan suatu hasil yang diteliti dari suatu pengamatan atau penelitian. Hasil dari suatu pengamatan tersebut diharapkan dapat menjawab dan menjabarkan suatu peristiwa sosial dengan model yang lebih umum dan mudah dipahami oleh para pembaca lainnya. Metode dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi dan wawancara, karena dirasa metode observasi menjadi sebuah bentuk yang penting dan perlu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penerapan observasi adalah metode yang sering dipakai dan metode yang paling mendasar dalam penelitian. Selanjutnya kita masuk pembahasan. Di sini penulis mendapatkan 5 poin. Yang pertama, sejarah Pondok Pesantren At-Tanwir. Kedua, tujuan berdirinya Pondok Pesantren At-Tanwir, konsep pembelajaran Pondok Pesantren At-Tanwir, penerapan nilai-nilai sofistik dalam Pondok Pesantren At-Tanwir, dan yang terakhir, kendala dan faktor pendukung dari penelitian. Kita masuk ke sejarah Pondok Pesantren dulu. Usia dari Pondok Pesantren At-Tanwir mencapai 82 tahun sampai saat ini, masih tetap eksis dan semakin berkembang pesat di Bojonegoro. Awal mula berdirinya ponpes ini terlahir dari sebuah musola yang masih tradisional, yaitu dari kayu jati yang dibangun pada tahun 1925 Masehi oleh Haji Idris yang dipersiapkan untuk anak angkatnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh. Pada saat itu Kiai Haji Muhammad Soleh masih belajar di Pondok Pesantren Mas Kumambang, Gresik. Tahun 1933 Masehi, Haji Soleh sudah mulai merintis kegiatan mengajar anak-anak desa tersebut mengaji dan mengenal agama Islam secara mendalam di musola yang telah dipersiapkan sebelumnya. Beliau mengajarkan membaca Al-Quran, tulis-menulis huruf Arab, tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Waktu dari pelaksanaan belajar mengajar setiap hari dimulai dari sore ba'da asar sampai waktu isya. Model dari pembelajaran dalam pondok pesantren ini yaitu tradisional, seringkali dikenal sebagai pesantren salafiyah. Namun, seringkali seiring berkembangnya zaman, pondok pesantren ini juga mengikuti gaya pembelajaran modern. Semua tujuan dari didirikannya pondok pesantren tidak hanya soal pendidikan saja, namun juga dalam rangka mengembangkan dakwah Islam, jika tujuan pondok pesantren pada umumnya yaitu sebagai pembinaan kepribadian jiwa santri menjadi seorang muslim yang beriman agar berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang diperoleh dalam berguru serta menanamkan nilai-nilai atau rasa keagamaan dalam seluruh kehidupan seorang santri, setiap pondok juga memiliki tujuan yang berbeda yang disesuaikan dengan falsafah atau karakter pendirinya, tergantung dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kiai yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, peneliti mengambil tujuan berdirinya dari pondok pesantren At-Tanwir dengan harapan dari kiai atau pengasuh pondok untuk santri-santri beliau agar ketika mereka selesai mengabdi dalam pondok pesantren dan kembali ke daerahnya masing-masing menjadi santri yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, yakni
membina para santri untuk memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah, dan berpengetahuan luas. Dan yang kedua, memberikan pendekatan keagamaan yang mendalam sebagai model keimanan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi demi terwujudnya ukhuwah Islamiyah di lingkungan pesantren dan sekitarnya. Dan yang terakhir, mencetak lulusan pesantren yang kompetitif, berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mampu bersaing secara global dengan bekal ilmu dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, peneliti juga mengambil konsep dari pembelajaran yang diajarkan di pondok pesantren. Pada awal tahun 70-an, sebagian kelompok menginginkan pondok pesantren menerapkan pelajaran umum bagi para santrinya. Dengan hal itu menimbulkan perbedaan pendapat yang cukup kontroversial bagi kalangan pengamat dan pengkritis pondok pesantren dengan alasan mereka masing-masing. Pada tahun 2020-an, pendidikan dengan sistem modern atau klasikal datang dan memasuki dunia pondok pesantren disebabkan oleh mulai berdirinya sekolah-sekolah formal yang dibangun oleh pemerintahan Belanda. Mereka juga berpolitik melalui pendidikan klasikal tersebut. Ternyata model politik dalam pemerintahan Belanda tidak hanya dalam bangku pemerintahan saja. Dalam segi pendidikan juga mereka jajah dengan model pembaharuan dan budaya-budaya yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sangat bergantung dengan pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren At-Tanwir terdapat dua pembelajaran, yakni pembelajaran tradisional dan modern. Di sini pembelajaran tradisional meliputi metode yang digunakan, satu metode sorogan, kedua metode bandongan, ketiga metode halakoh, dan terakhir metode weton. Pondok pesantren yang menggunakan pembelajaran tradisional biasanya dikenal dengan pondok pesantren salafi. Dalam pondok pesantren At-Tanwir, pembelajaran yang dilakukan tetap menggunakan dan mempertahankan sistem pengajaran tradisional dengan materi pembelajaran berupa kitab-kitab klasik atau kuno, yang biasa disebut dengan kitab kuning atau kitab gundul. Dengan metode pembelajaran ini, nilai-nilai sofistik yang terkandung dalam pembelajaran tradisional akan lebih penting dan bermanfaat bagi para santri. Ajaran yang diterapkan di pondok pesantren ini diharapkan dapat meningkatkan spiritual bagi para santri itu sendiri. Nah, adapun 3 golongan dalam bentuk pembelajaran pondok pesantren, yaitu satu, pondok pesantren merupakan lembaga agama Islam untuk melakukan pendidikan dan pengajaran dengan model non-klasikal, dan biasanya para santri bermukim di pondok pesantren atau asrama yang telah disediakan. Yang kedua, pondok pesantren adalah lembaga agama Islam untuk melakukan pengajaran dan pendidikan. Mereka tidak menyediakan tempat tinggal dalam pesantren untuk para santrinya, namun para santri tinggal dan tersebar di sekitar desa yang ada di sekeliling pesantren tersebut. Untuk pesantren yang tidak menyediakan asrama dan pesantrennya biasanya menggunakan metode pembelajaran weton, di mana para santri berbondong-bondong pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang terakhir, pondok pesantren dewasa, yang merupakan gabungan antara sistem pembelajaran yang ada di pondok pesantren dengan memberikan pendidikan dan pengajaran tentang agama Islam, seperti sistem bandungan, sorogan, dan wetonan. Dan para santri disediakan tempat untuk singgah di lingkungan pesantren, biasanya disebut dengan pondok pesantren modern, dengan kriteria-kriteria yang telah dipenuhi dalam pendidikan non-formal, serta pendidikan formal. Dalam berbagai tingkatan pendidikan adalah proses pembelajaran dalam pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari suatu kelompok melalui sistem pengajaran, pelatihan, dan penelitian, begitupun proses pembelajaran dalam pondok pesantren. Nah, metode sorokan itu apa sih? Metode sorokan berasal dari kata sorok, yaitu berarti menyodorkan kitabnya menghadap kiai. Metode sorokan dikenal sebagai metode yang rumit, karena dalam metode ini memerlukan kesabaran, keteladanan, kerajinan, serta kedisiplinan santri secara pribadi. Yang kedua, metode halakoh. Metode halakoh adalah suatu metode yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam diskusi untuk memahami isi kitab dan berdiskusi tentang masalah yang ada di dalam isi kitab yang dipelajari. Seperti yang diterapkan oleh pondok pesantren At-Tanwir dengan metode tradisional. Jadi pondok pesantren At-Tanwir juga menggunakan metode halakoh untuk proses pembelajaran dari santri-santri. Untuk selanjutnya, metode wetonan dan badongan. Metode ini merupakan cara pembelajaran secara berkelompok yang dihadiri oleh para santri dengan dipandu oleh kiai yang menggunakan bahasa Jawa Pegon untuk menerjemahkan kalimat-kalimat dari kitab yang diajarkan.
Metode tradisional lebih memuat seluruh peran dalam pendidikan yang tidak dilakukan oleh metode modern, lebih khususnya pondok pesantren Atanwir yang menerapkan sistem mutonan dan sorogan karena dirasa lebih efektif dan melatih santri bagaimana cara membaca kitab dan menerjemahkan. Metode mutonan yang dilakukan Kiai Haji Muhammad Soleh, pertama, beliau membacakan seluruh kandungan yang di dalam kitab dan menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa Pegon di hadapan para santri. Selanjutnya, metode sorogan. Untuk metode ini, para santri secara individual membawa kitab dan menghadap kepada Kiai Haji Muhammad Soleh. Selanjutnya, Kiai membacakan kitab yang dipelajari dan menerjemahkan apa makna yang terkandung di dalam kitab tersebut dan disimak oleh santri untuk mensyarah kitab dengan cara menandai pada kitabnya. Nah, kita masuk di konsep pembelajaran modern. Seiring berkembangnya zaman, konsep pembelajaran dalam pondok pesantren juga melakukan inovasi dalam mengikuti perubahan diharapkan agar santri tidak tertinggal dalam perkembangan era modern. Dengan adanya modernisasi dalam dunia pesantren, juga memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Sebagian pesantren ada yang menerima modernisasi tapi tetap diselingi dengan pembelajaran klasik dan memberikan respon secara adaptif dengan cara mengadopsi pada sistem persekolahan yang dilakukan pada pendidikan formal. Ada juga yang menolak dan tidak mau dalam proses pembelajaran santri yang mereka didik dicampur tangani oleh pemerintah. Mereka menganggap perubahan modernisasi akan mengancam eksistensi pendidikan khas yang telah diterapkan pondok pesantren sejak zaman dahulu. Pondok pesantren yang dikenal dengan salafiyah atau tradisional berubah menjadi kholafiyah, yakni modern, karena adanya transformasi secara kultur, nilai, dan sistem-sistem yang ada di pondok pesantren. Secara kultur, pondok pesantren mengalami perubahan drastis, misalnya perubahan sistem pengajaran individual atau sorogan menjadi sistem klasikal atau lebih dikenal dengan istilah pendidikan madrasah sekolah. Penambahan pengajaran diberikan pengetahuan umum adanya ekstrakurikuler dalam keterampilan seperti kesenian yang islami sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan serta santri yang telah lulus dalam pondok pesantren diberikan syahdah atau ijazah sebagai tanda tamat dari pesantren. Ciri-ciri seperti yang di atas juga diterapkan dalam pondok pesantren Atanwir. Pada saat ini, pondok pesantren Atanwir menerapkan metode modern, akan tetapi sama sekali tidak meninggalkan metode tradisional yang dulu telah diajarkan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Soleh. Sekarang, Ponpes Atanwir menekankan dalam program berbahasa, yakni bahasa Arab, Inggris, Jawa, dan Indonesia diterapkan dalam proses belajar sehari-hari. Pada waktu hari Kamis, Ponpes Atanwir mengadakan kegiatan muhadharah bagi santri kelas 2 Madrasah Sanawiyah sampai kelas 6 Madrasah Aliyah, dengan harapan santri bisa berdialog belajar dalam 4 bahasa tersebut. Dengan kegiatan itu juga santri dilatih percaya diri untuk berbicara di depan umum yang nantinya akan berguna saat terjun ke masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya yang diterapkan dalam pondok pesantren Atanwir dalam metode pembelajaran kursus-kursus klasikal dan kegiatan-kegiatan yang menekankan pada kemampuan psikomotorik. Selain yang disebutkan di atas, pondok pesantren Atanwir juga memberikan wadah bagi santri-santri untuk yang mempunyai hobi seni, sholawat, kiroah, pramuka, PMR, dan PMI, paduan suara, serta diajarkan juga dalam hal kebutuhan dalam pendidikan umum seperti lab kimia, lab bahasa, teknologi, atau lab komputer. Penerapan nilai sofistik dalam pondok pesantren Atanwir. Nah, penerapan di sini pada saat pembelajaran tradisional dan pembelajaran modern lebih efektif pada zaman modern. Disebabkan karena faktor-faktor individual dari santri-santri itu sendiri dan faktor dari luar seperti era modernisasi sekarang. Rata-rata masyarakat zaman dahulu yang belum dikenalkan dengan teknologi seperti televisi, handphone, dan alat teknologi lainnya itu sangat mudah untuk memahami tanpa ada rasa penolakan dari dirinya sendiri. Nilai-nilai sofistik atau spiritual pada era modern sangat dibutuhkan guna untuk memberikan kita tameng dari perkembangan modern yang sangat mengkhawatirkan masyarakat apabila tidak pandai-pandai dalam mengelolanya. Remaja sekarang lebih suka mengandalkan ego, emosi, sikap apatis terhadap lingkungan sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Maka oleh sebab itu, nilai-nilai sofistik ini sangat efektif jika diajarkan dalam era modernisasi, dikarenakan dalam ajaran sofistik dan yang qanaah,
sabar, ikhlas, tawadu, tawasul, tasamuh itu adalah lawan kata dari sifat-sifat manusia yang buruk. Kita wajib untuk mempelajarinya. Penerapan pembelajaran pondok pesantren At-Tanwir selain dalam sekolah atau pondok, para ustadz dan kiai juga mengadakan kajian yang membahas tentang kitab-kitab kuno seperti Al-Hikam dengan harapan kitab yang diajarkan dapat membawa manusia lebih paham, lebih teliti, dan dalam memaknai kehidupan yang sebentar dan akhirat yang kekal. Ini ada kendala dan faktor pendukung dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, kendalanya kurangnya niat santri. Nah, di sini kurang niatnya santri itu ketika santri pertama mondok, dia tidak kerentak dari niatnya hati sendiri. Dan ketika mengaji, terkadang santri ada rasa malas, rasa yang biasanya malas-malasan di pondok pesantren itu sangat mudah ditemukan. Dan kedua, ketika mengaji, santri mengalami mengantuk, berbicara sendiri, dan kurang fokus dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, terbatasnya kitab-kitab. Kalau di sini biasanya santri yang lebih ke kurangnya ekonomi, dan ada lagi ketika kitab-kitab itu tidak bisa ditemukan di sekitar pondok pesantren. Nah, untuk faktor pendukungnya terdapat jadwal mengaji yang konsisten. Di sini juga sangat mempengaruhi efektivitas nilai-nilai sufistik bagi santri, karena ketika mengaji santri tersebut dilatih untuk sabar akan waktu akan mengaji dan dilatih untuk tetap istiqomah. Dan yang kedua, tempat mengaji yang efisien dan membuat kenyamanan santri. Ketiga, santri memiliki harapan dan keinginan yang harus dicapai sehingga walaupun mondok, santri tidak tertinggal oleh modernisasi. Yang terakhir, santri memiliki semangat untuk mencoba hal baru, apalagi dengan teknologi. Dan di pondok pesantren ini, alhamdulillah sudah memadai faktor-faktor yang mempengaruhi dari modernisasi dan banyak sekali ekstrakurikuler yang tidak ketinggalan oleh zaman sekarang. Nah, di sini ada video, mari kita tonton. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.